Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Oke, buat yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Debbie Hernita. Aku adalah salah satu mahasiswi Universitas Terbuka. Jadi di channel ini aku bakalan banyak sharing tentang Universitas Terbuka dan juga akan banyak sharing tentang tutorial dan rekomendasi tentang hal yang menarik dan gak kalah penting. Jadi jangan lupa subscribe ya. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas sebuah topik yang menurut aku penting, yaitu tentang kesalahan-kesalahan umum mahasiswa di Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Dan di akhir video aku juga akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah komentar di konten-konten aku yang sebelumnya, yang mungkin mewakili rasa penasaran dari beberapa di antara teman-teman yang lagi cari informasi seputar Universitas Terbuka. Tujuan aku membahas topik ini adalah agar kesalahan-kesalahan mahasiswa terdahulu termasuk aku sendiri itu tidak terulang kembali oleh mahasiswa baru yang sekarang, dan juga buat teman-teman yang baru mau berniat untuk kuliah di Universitas Terbuka baik tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya. Dan juga memiliki fokus yang tepat gitu, atau tidak terbebani pada satu hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena sebagai mahasiswa baru aku tahu dan aku pernah ngerasa banyak hal yang dikhawatirkan, ada kesalahan sedikit itu bisa mempengaruhi nilai kita atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Kesalahan yang pertama adalah terlalu fokus pada nilai tuton atau TMK atau tutorial tatap muka atau tutorial webinar. Dan aku sendiri mengakui bahwa aku pernah melakukan kesalahan ini pada saat aku semester 1. Jadi kalau boleh aku cerita sedikit, waktu aku semester 1 aku pernah sangat khawatir karena beberapa kali lupa isi absensi atau kehadiran di tuton. Padahal nilai absensi menurut informasi yang aku dapat, absensi atau kehadiran itu cukup berpengaruh terhadap nilai akhir tuton. Nilai akhir tuton ya, bukan nilai akhir semester. Jadi singkat cerita, aku dapat nilai yang kurang memuaskan menurutku di mata kuliah tersebut gitu. Tapi setelah aku ujian akhir semester, setelah nilai akhirnya keluar, nilai akhir semesternya keluar, ternyata alhamdulillah aku dapat nilai yang memuaskan di mata kuliah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalian jangan sampai terbebani oleh tugas-tugas tuton, TMK, TUWEB, ataupun TTM, karena itu semua sifatnya hanyalah bantuan belajar dari Universitas Terbuka. Kalian hanya cukup berfokus pada persiapan ujian akhir semester kalian dengan memahami atau banyak-banyak membaca buku materi pokok yang udah diberikan oleh pihak Universitas Terbuka. Dan aku menyarankan ke kalian untuk banyak-banyak membaca latihan soal yang ada di dalam modul tersebut, karena menurut pengalaman pribadi aku, soal-soal pada ujian akhir semester itu banyak yang mirip bahkan sama dengan latihan-latihan soal yang ada di dalam modul. Jadi jangan sampai kalian itu melewatkan soal-soal yang ada di dalam modul atau buku materi pokok yang udah diberikan oleh pihak Universitas Terbuka. Dan aku jadi teringat kata-kata dosen atau tutor yang ada di Universitas Terbuka. Dia bilang gini, intinya mahasiswa itu fokus untuk baca modul aja atau memahami isi modul aja. Karena sekali lagi aku bilang ya, yang namanya tugas diskusi, tuton, TMK, dan yang lain-lain itu merupakan bantuan belajar dari Universitas Terbuka agar kita lebih sering membuka modul dan membaca modul. Karena pada kenyataannya nilai tuton, nilai TMK, tugas diskusi, dan lain-lain itu berpengaruh ketika nilai UAS kita itu di atas 30%. Ketika nilai kita di bawah, ya itu berarti sia-sia. Bukan berarti aku ngajarin kalian untuk asal-asalan aja ngisi tuton dan yang lain-lain atau menyempelekan, bukan. Tetapi agar kalian itu tidak terlalu berharap dengan nilai tuton kalian gitu. Jadi intinya presentasi nilai terbesar tetap ada di nilai ujian akhir semester. Jadi aku harap kita semua memaksimalkan nilai kita yang ada di situ. Kesalahan yang selanjutnya adalah kudet atau kurang update. Padahal jadwal kegiatan-kegiatan yang ada di UT itu semuanya udah ada di kalender akademik. Kalian bisa akses linknya ini atau bisa buka kolom deskripsi aku.
Dan untuk tanggal yang terlihat tidak pasti, yang misalkan kisaran antara tanggal sekian hingga tanggal sekian itu tanggal pastinya biasanya dikabari oleh pihak UT secara langsung atau secara pribadi melalui email ataupun nomor WhatsApp ataupun nomor telepon. Dan kesalahan terakhir yang mau aku bahas itu adalah tidak belajar sebelum kegiatan tuton atau TMK atau tutorial webinar atau tutorial tatap muka dilaksanakan. Padahal satu semester di UT itu sama aja loh kayak universitas lain, yaitu 6 bulan. Dan kegiatan-kegiatan yang aku sebutin tadi itu paling lama itu berlangsung selama 3 bulan. Dan sisanya itu kalian tidak mempergunakannya untuk belajar secara mandiri. Jika kalian hanya belajar pada saat kegiatan tuton atau TMK atau kegiatan yang lainnya diselenggarakan saja, maka menurut aku kalian mungkin akan kewalahan, karena menurut aku materi yang akan dipelajari itu sangat banyak. Gak bisa kita pahami secara terburu-buru atau kita pelajari secara terburu-buru, karena waktunya kan singkat. Setelah 2 bulan atau 3 bulan kita langsung UAS. Apakah waktunya cukup? Menurut aku sih enggak. Jadi menurut kalian gimana? Apakah cukup? Oke, kayaknya segitu dulu bahasan aku kali ini. Untuk part Q&A-nya kayaknya akan aku bahas di video aku yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa sekalian nanti aku bahas di konten aku yang selanjutnya. Jadi jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang cari informasi tentang universitas terbuka. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.